saya ingin membuka sesuatu yang menurut saya bisa menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik yang ada di Malaka di awal abad modern. Ada seorang, saya melihatnya sebagai seorang filsuf, tapi ada yang menyebut beliau sebagai sejarawan, sosiolog, bahkan sebagai ilmuwan ilmu pasti atau eksakta. Beliau lahir, tumbuh, berkembang di Andalusia, yang apa namanya, yang kelak kita sebut sebagai semenanjung Iberia, tempat di mana politik kuno Portugal dan Spanyol itu bercokol. Yang saya maksud adalah Ibnu Khaldun. Jadi beliau pernah membuat tulisan yang saya kira menjadi salah satu pondasi teori sejarah yang melihat, dan menurut saya apa yang dia lihat itu relevan karena yang dia kaji adalah pola-pola sejarah. Artinya memang usia, waktu, tempat itu berbeda, tapi polanya itu berulang. Beliau pernah kemudian mengujar bahwa ketika kerajaan berkembang, pajak pada rakyat itu rendah. Menarik pajak itu dengan rendah, karena penghasilan atau income dari negara itu besar. Tapi semakin negara berkembang, kerajaan berkembang, pajak kok semakin naik karena income yang diterima itu semakin sedikit. Artinya kemudian rakyat atau orang yang datang di sebuah wilayah harus membayar pajak apapun itu. Dan ini yang kemudian dia lihat sebagai awal dari kehancuran sebuah negara. Dan itu terus berulang, polanya itu berulang. Beliau menyebut itu sekitar abad 12-13 saat Masehi kalau tidak salah. Tapi hal yang sama kemudian terjadi, yang kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai revolusi Prancis. Kita tahu bahwa ketika Louis XVI dengan Maria Antoinette dan lain sebagainya itu tidak terlalu menaruh perhatian kepada urusan-urusan pemerintahan, sehingga income negara, income kerajaan pada waktu itu menyusut, sehingga mereka menjadikan kaum kelas menengah, para borjuis saat itu sebagai sapi perah, dipajaki untuk apapun. Ada rumah bagus, ada pajak untuk rumah. Ada misalnya pintu kapela itu seperti surau di Nasrani, itu ada pintu yang bagus, ada pajak untuk pintu. Bahkan apapun suatu hal kalau terlihat mewah langsung dikenai pajak. Dan itu yang kemudian membuat banyak pejabat berakhir di guillotine, berakhir di tempat pemenggalan. Pajaknya 11%. Termasuk Menteri Keuangan pada saat itu, Madame Siloé juga dieksekusi. Dan gara-gara pajak inilah kemudian banyak yang meradang, termasuk beberapa kejadian yang menimpa kita di Indonesia beberapa waktu yang lalu.